Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 18 Agustus 2021. Sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian yang tentunya mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita pada hari ini 1 Tawarik pasal yang ke-16. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian dari pasal yang kita baca hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru Tuhan percayakan pada kami, dan kami mau menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi penerang untuk kami dapat menjalani kehidupan ini dalam kemenangan. Mampukan kami untuk dapat memahami apa yang Kau maksudkan, juga Engkau menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Allah kita diberikan satu kehormatan untuk memimpin dunia ini dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib. Itu amanat yang diberikan kitab suci kepada kita. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan Allah yang ajaib, yang membawa dalam kegelapan masuk dalam terang yang ajaib. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian juga kalau kita perhatikan dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16, di sini dituliskan nyanyian pujian Daud, ya. Ayat yang ke-7 dikatakan, kemudian pada hari raya itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita meyakini bahwa Allah yang berkuasa adalah Tuhan. Dan Tuhan inilah yang kita sembah, yang kita percaya, menciptakan kita, memelihara kita, bahkan memberikan keselamatan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perhatikan Daud adalah seorang yang berusaha dalam hidupnya mengutamakan Tuhan. Setelah selesai peletakan tabut Allah di kemah yang disediakan dan ritual mempersembahkan korban dilaksanakan, Asaf dan saudara-saudara sepuaknya diperintahkan oleh Daud untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Nyanyian syukur ini bersumber dari beberapa mazmur. Di dalam ayat yang ke-8 sampai 22, ini juga ada dalam Mazmur 105 ayat 1 sampai 15. Memuji-muji Tuhan yang sudah berkarya dalam sejarah Israel, mulai dari Abraham sampai menjadi bangsa yang besar, bangsa Israel. Dalam ayat yang ke-23 sampai 33 juga ada dalam Mazmur pasal 96. Puji-pujian kepada Tuhan yang mulia, besar dan dahsyat. Demikian ayat yang ke-34 sampai 36. Ini ada di dalam Mazmur 106 ayat 1, 48, 47 sampai 48. Saya bacakan di dalam ayat yang 34-36. Demikian Mazmur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah kami dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Itulah nyanyian Mazmur
yang diungkapkan Daud melalui nyanyian pujian dari Asaf dan saudara-saudara sepuaknya. Dengan merenungkan mazmur pujian Asaf, kita bisa membayangkan suasana sukacita saat Raja Daud dan bangsa Israel telah berhasil memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Sudah begitu lama tabut berada di tempat yang tidak semestinya, kini tabut ada di Sion, kota Daud, ibu kota kerajaan Israel. Asaf mengajak umat untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah mengikatkan perjanjian dengan Abraham, Ishak, Yakub menjadi perjanjian yang kekal. Berkaitan dengan perjanjian itu, Tuhan memberikan tanah milik pusaka dan kerajaan dan raja-raja, demikian juga nabi-nabi yang melindungi umatnya. Selanjutnya Asaf mendorong segenap bumi bernyanyi bagi Tuhan dan juga menceritakan kemuliaan dan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Asaf juga mengajak bangsa-bangsa datang dan mengakui bahwa Tuhan itu Raja. Kemudian Asaf menutup dengan ajakan untuk bersyukur kepada Tuhan yang baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Ia adalah Tuhan Allah penyelamat umatnya. Mazmur puji-pujian ini sepatutnya menjadi nyanyian umat masa kini, gereja Tuhan. Marilah kita bersyukur dengan mengingat berbagai perbuatan Tuhan yang ajaib atas hidup kita. Apa yang telah Tuhan lakukan membuktikan bahwa Ia tidak tertidur, melainkan terus-menerus berkarya dalam hidup umatnya. Bernyanyi dan kabarkanlah keselamatan Tuhan. Ajaklah orang-orang di sekitar kita untuk datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa Dialah Raja segala raja. Dialah Allah dari segala Allah, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan manusia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari nyanyian syukur Asaf dan juga Daud di dalam perikop ini mengajarkan kepada kita bahwa baik umat Allah yang lama, bangsa Israel, demikian juga gereja Tuhan punya tugas yang sama, yaitu menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, keselamatan yang telah Tuhan sediakan di dalam Yesus Kristus, yang begitu nyata menolong manusia yang tidak mampu menyelamatkan diri karena dosa-dosanya. Diberikan jalan keluar, diberikan pengampunan dan jaminan keselamatan. Itulah yang perlu didengar oleh banyak bangsa. Itulah yang diperlukan oleh orang berdosa dan mereka belum tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan keselamatan. Banyak orang terjerat dengan kepercayaan-kepercayaan yang sesungguhnya ujung-ujungnya mendatangkan kebinasaan. Tetapi syukur kepada Tuhan kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan, dan itulah yang juga kita perlu beritakan kepada banyak orang supaya mereka pun mendapatkan keselamatan yang telah Tuhan sediakan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam Yesus, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Bagaimana umat Tuhan bersyukur atas kehadiran Tuhan melalui tabut perjanjian yang kembali ke tangan mereka dan ditempatkan di tempat yang selayaknya, di kemah pertemuan Yerusalem. Kami juga bersyukur kalau Tuhan senantiasa menyatakan rancangan yang baik, sehingga kami rindu setiap kebaikan Tuhan boleh diketahui oleh orang lain. Keselamatan yang telah Tuhan sediakan di dalam Yesus sedapat mungkin banyak orang boleh mendengar, dan kami percaya Roh Kudus yang berkuasa untuk mengubah hati seseorang, untuk mereka pada akhirnya tunduk dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada perkara yang mustahil kalau Tuhan menyatakan itu. Pakailah kami semua sebagai umat Tuhan yang baru untuk kami dapat melaksanakan apa yang dipercayakan Tuhan.
atas kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin.